Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan menyelami sebuah studi kasus manajemen yang menurut saya benar-benar menggugah ya, dari buku klasiknya Peter F. Drucker, Management Cases. Hmm, Kita akan fokus secara khusus nih pada kasus nomor 1, Johan Kimberly, dan paradigma mereka yang menantang arus utama, yaitu tentang menghargai martabat manusia. iya betul. Sumber kita ini ya studi kasus itu sendiri. Dan ini mengupasnya dalam banget ya, bagaimana sebuah perusahaan, ini kan perusahaan terkemuka di Korea Selatan, Johan Kimberly atau YK, mereka tuh nggak cuma nulis prinsip mulia di piagam perusahaan gitu, tapi benar-benar dijadiin panduan operasional. Apalagi pas lagi dihantam badai krisis. Jadi ini bukan cerita sukses biasa aja. Betul sekali. Misi kita di sini tuh ya membongkar lapisan-lapisan strategi Johan Kimberly ini. Gimana sih mereka bisa megang teguh prinsip menghargai manusia justru pas, ya kan, kondisi ekonomi lagi sulit banget. Banyak perusahaan lain kan ambil jalan pintas, PHK massal gitu selama krisis Asia akhir 90-an itu. Nah, Anda mungkin mikir ya, apa iya bisa gitu? Bisnis bertahan, bahkan mungkin berkembang, di tengah krisis tanpa korbanin karyawan. Kisah YK ini, nawarin perspektif yang menarik banget. Lebih dari sekedar menarik sih, ini kayak pembuktian gitu ya. Kita bakal lihat gimana filosofi ini, yang akarnya kuat banget dari pendirinya, itu bukan cuma slogan manis di laporan tahunan. Filosofi ini jadi dasar pengambilan keputusan strategis yang waktu itu radikal banget. Dan yang paling bikin kaget, langkah yang awalnya kayaknya, bunuh diri finansial ini. Iya, karena nambah biaya kan? Nah, itu dia. Nambah biaya di tengah krisis, malah ujung-ujungnya sukses finansialnya spektakuler. Oke, mari kita mulai deh. Kenalan dulu sama Johan Kimberly ini. Mereka kan bukan perusahaan kecil ya, bukan nama baru juga. Pengakuannya aja tahun 2003 itu dari Hewitt Associates sama The Wall Street Journal Asia disebut salah satu best employers in Asia. Itu kan, nggak gampang dapat penghargaan kayak gitu. Jadi, apa sih sebetulnya yang bikin mereka ini istimewa gitu? Jadi, menurut manajer humas mereka waktu itu, Seung Woo Son, DNA perusahaannya ini emang beda. Kekuatan utamanya itu ada di budaya perusahaan yang kental banget. Warisan langsung dari visi pendirinya, Dr. Ilhan New. Ada 5 pilar lah, filosofi bisnis YK. Yang pertama dan paling utama itu menghargai manusia, ya, respect for human dignity. Terus baru diikuti kepuasan pelanggan, tanggung jawab sosial, penciptaan nilai, sama orientasi inovasi. Semuanya nyambung, tapi ya itu fondasinya yang pertama. Nah, kita fokus ke fondasinya ini, menghargai manusia. Kedengarannya kan idealis banget ya. Hampir kayak nilai sosial, bukan prinsip bisnis gitu. Gimana sih YK ngerjemahin konsep yang agak abstrak ini ke praktik kerja sehari-hari? Buat karyawan di pabrik atau di kantor gitu artinya apa? Implementasinya itu konkret banget. Menghargai manusia di SK itu artinya mereka nolak secara fundamental pandangan bahwa karyawan itu cuma ya sumber daya yang bisa dieksploitasi atau biaya yang mesti ditekan. Justru sebaliknya, mereka dianggap sebagai mitra, anggota keluarga besar perusahaan yang punya potensi buat tumbuh, buat berkembang bareng. Di studi kasusnya bahkan digambarin pakai piramida gitu, di mana prinsip ini jadi dasar yang kokoh. Jadi dasar buat yang lain ya? Iya, dasar buat nopang elemen lain kayak produktivitas, inovasi. Ini bukan cuma kata-kata manis loh, tapi komitmen operasional beneran. Komitmen ini kedengarannya kuat banget ya. Apalagi kalau kita ingat mantan CEO mereka, Koo Hyun Moon, itu kan secara terbuka ngeritik praktik restrukturisasi sama PHK massal yang biasa dilakuin perusahaan lain. Beliau bilang itu praktik usang, malah kontraproduktif buat jangka panjang. Dengan Moon itu, progresif banget untuk masanya. Bukannya mikir motong biaya tenaga kerja, dia malah yakin investasi terbaik yang bisa dilakuin perusahaan, bahkan pas lagi susah, itu ya di pengembangan kapasitas karyawannya. Ini pemikiran yang berani banget sih, dan nempatin manusia sebagai pusat strategi, bukan cuma alat produksi. Nah, keyakinan ini kan benar-benar diuji nih di medan perang sesungguhnya, krisis finansial Asia akhir 1990-an. Situasinya gawat banget waktu itu. YK terpaksa potong waktu operasi pabriknya lebih dari setengah. Akibatnya, ya jelas, muncul surplus tenaga kerja, sekitar 40% lah.
Kalau pakai logika bisnis biasa, ini udah pasti resep PHK besar-besaran. Tekanannya pasti gede banget ya. Gede banget. Coba bayangin situasinya, permintaan pasar anjlok, mesin pabrik berhenti separuh waktu, terus ada hampir setengah karyawan yang secara teknis nggak ada kerjaan penuh buat dilakuin. Tekanan dari mana-mana buat restrukturisasi, yang artinya PHK pasti kuat banget. Ini juga bikin tegang kan antara serikat pekerja yang khawatir sama nasib anggotanya, sama manajemen yang dituntut nyelamatin perusahaan. Kayaknya udah nggak ada jalan lain gitu. Tapi CEO Kok Hoon Moon ini mikirnya beda ya, out of the box. Bukannya nyerah sama tekanan terus ambil jalan pintas PHK, dia malah datang bawa solusi yang, wah, wine banget. Solusi macam apa sih yang bisa ngatasin surplus 40% tenaga kerja tanpa mecat satu orang pun? Nah, disinilah letak inovasi radikalnya YK. Moon itu ngusulin sistem job sharing, berbagi pekerjaan lah istilahnya, yang kemudian dikenal luas sebagai sistem 4-2 shift. Dan bagian yang paling bikin kabet dari proposal ini, implementasi sistem ini di awal justru bakal naikin biaya tenaga kerja perusahaan. Tunggu. Naikin biaya tenaga kerja di tengah krisis finansial. Itu kedengarannya benar-benar kebalikan dari semua teori manajemen krisis yang pernah saya dengar. Gimana ceritanya manajemen sama dewan direksi bisa setuju langkah kayak gitu? Apa dasarnya keyakinan Simon ini? Yakinan Moon itu nggak datang dari hitung-hitungan spreadsheet jangka pendek gitu. Tapi dari keyakinan yang dalam banget sama prinsip inti YK, menghargai manusia. Dia yakin banget mempertahankan semua karyawan meskipun biayanya di awal lebih tinggi, itu bakal bangun tingkat kepercayaan, loyalitas, sama motivasi yang nggak ternilai harganya. Dia kayak bertaruh gitu, bahwa investasi pada martabat manusia ini bakal ngasih pengembalian jangka panjang yang jauh lebih gede. Dalam bentuk produktivitas, inovasi, komitmen karyawan, yang ujung-ujungnya bakal nutup biaya tambahan di awal itu. Ini pertaruhan besar sih pada nilai kemanusiaan sebagai pendorong bisnis. Pertaruhan yang berani banget emang. Terus, detail teknisnya gimana? Sistem 4-2 shift ini kerjanya gimana? Dan reaksi awal karyawannya, pasti ada yang nolak juga kan? Oh pasti ada, awalnya gini sistemnya. Ada 4 tim kerja atau kru. 2 kru kerja dalam 2 shift selama 4 hari berturut-turut. 1 kru shift siang jam 7 pagi sampai 7 malam. 1 kru lagi shift malam jam 7 malam sampai 7 pagi. Nah setelah 4 hari kerja, 2 kru ini libur. 4 hari penuh. Selama mereka libur, 2 kru lainnya masuk gantian. Sama juga 4 hari kerja, pola siang malam. Jadi siklusnya itu, 4 hari kerja, 4 hari libur. 4 hari kerja, 4 hari libur. Kedengarannya dari sisi work-life balance oke ya, tapi tadi dibilang ada resistensi dari karyawan. Masalahnya apa? Masalah utamanya itu ya potensi turunnya pendapatan. Dengan sistem baru ini kan jam kerja rata-rata per karyawan jadi berkurang. Sekitar 150 jam setahun lah. Ini artinya potensi pendapatan dari lembur hilang. Padahal buat banyak pekerja pabrik, lembur itu kan komponen penting ya dari total gaji mereka. Estimasi penurunan gaji rata-ratanya sekitar 6%. Ya wajar lah kalau awalnya banyak karyawan yang nentang usulan ini. Khawatir dompetnya jadi lebih tipis gitu kan? Itu kekhawatiran yang bisa dipahami banget sih. Terus gimana akhirnya mereka bisa nerima sistem ini? Nah, disinilah ironi krisis itu berperan. Pas situasi ekonomi di Korea makin buruk, terus berita PHK massal di perusahaan lain mulai banyak kedengaran, nah perspektif karyawan YK ini mulai geser. Mereka mulai sadar, meskipun gaji turun dikit, tapi jaminan pekerjaan yang ditawarin sistem baru ini tuh sebuah kemewahan langka di tengah badai krisis. Rasa takut kehilangan kerjaan sama sekali ternyata lebih gede daripada kecewa kehilangan uang lembur. Akhirnya ya, setelah dialog, saling ngerti, sistem ini disepakati dan jalan. Oke, nah momen pembuktiannya datang nih. Pertaruhan Moon, sistem 4-2 shift yang unik itu, biaya awal yang naik, penerimaan karyawan setelah nego, apakah semua ini ada hasilnya? Di sini nih, bagian yang sangat menarik kan? Hasilnya itu bukan cuma positif ya, tapi melampaui ekspektasi banyak orang. Dan datangnya relatif cepat. Insight kuncinya di sini. Pertaruhan pada manusia ini langsung membalikan logika biaya jangka pendek. Produktivitasnya bukan cuma naik, tapi meledak. Meledak ya? Kenapa bisa gitu? Ada beberapa faktor kunci. Pertama, karyawan kan dapat waktu istirahat yang jauh lebih cukup ya, 4 hari libur setelah 4 hari kerja intensif. Ini bikin pemulihan fisik sama mentalnya optimal. Jadi ngurangin capek,
ningkatin fokus pas kerja. Kedua, fondasi kepercayaan yang dibangun karena perusahaan milih nggak PHK, itu nyiptain iklim kerja yang positif banget, kolaboratif, karyawan ngerasa dihargai, ngerasa aman, ya mereka kasih yang terbaik lah. Selain istirahat sama kepercayaan, ada elemen lain yang bikin produktivitasnya naik gitu? Ada. Ingat nggak, dari 4 hari libur itu, 1 hari kan dialokasikan buat hari pelatihan, yang disponsori dan dibayar penuh sama perusahaan. Artinya, tanpa perlu stop lini produksi buat training massal, YK bisa terus-menerus ningkatin skill karyawannya. Mereka jadi lebih kompeten, lebih adaptif, lebih bisa ngatasin masalah di lapangan. Jadi kombinasi istirahat cukup, kepercayaan tinggi, sama skill yang naik terus inilah yang dorong produktivitas ke level baru. Luar biasa sih ini. Benar-benar nunjukin gimana elemen lunak kayak kepercayaan, kesejahteraan, itu bisa dampak langsung ke hasil keras kayak produktivitas ya. Nah, sekarang ngomongin angka deh. Kenaikan produktivitas ini kelihatan nggak di kinerja finansial perusahaan? Angka-angkanya ini ngomongnya keras dan jelas banget. Memvalidasi strategi Moon yang tadinya kayaknya berisiko itu, coba kita lihat periode dari 1996, ya sebelum krisis memuncak dan sistem baru jalan, sampai 2003. Pendapatan fiskal Johan Kimberne itu melonjak lebih dari 2 kali lipat. Dari 332 juta dolar AS jadi 704 juta dolar AS. Ini aja udah impresif. Tapi yang lebih bikin melongo itu laba bersihnya. Gimana laba bersihnya? Dalam periode yang sama, laba bersihnya meroket 6 kali lipat. Dari 14,4 juta dolar AS di 1996 jadi 90,4 juta dolar AS di 2003. Wow, 6 kali lipat. Peningkatan laba bersih dalam waktu 7 tahun yang di dalamnya ada periode krisis ekonomi terparah. Ini benar-benar pencapaian yang, fenomenal. Ini bukti nyata kalau menghargai manusia itu bukan cuma slogan kosong, tapi bisa jadi mesin profit yang kuat banget. Tepat sekali, angka-angka ini jadi bukti yang nggak bisa dibantah kalau investasi ke karyawan, ke martabat mereka, ke pengembangan mereka, itu bukan biaya hangus, tapi investasi strategis dengan potensi balik modal yang tinggi banget, bahkan di kondisi pasar paling sulit sekalipun. Tadi kita sempat singgung soal 1 hari pelatihan berbayar itu ya, di tiap siklus libur 4 hari. Ini kayaknya bukan sekedar bonus kecil doang ya, tapi buka pintu ke sesuatu yang lebih fundamental. Bener banget. Implementasi sistem 4x2 shift ini dengan hadiah waktu luang yang terstruktur di dalamnya, itu secara organik melahirkan apa yang di studi kasus ini disebut paradigma pembelajaran seumur hidup, lifelong learning paradigm, di antara semua karyawan YK. Waktu yang ada itu bukan cuma buat istirahat, tapi juga buat pengembangan diri. Dan perusahaannya secara aktif fasilitasi ini. Jadi, sistem shift ini kayak nggak sengaja nyiptain ruang buat belajar ya. Tapi perusahaannya beneran manfaatin secara strategis. Gimana bentuk dukungan konkret YK buat dorong budaya belajar ini? YK ini proaktif dan strategis banget soal ini. Mereka nggak cuma biarin karyawan belajar, tapi aktif nyediain infrastruktur sama insentif. Mereka nawarin macam-macam program pendidikan internal, biayanya ditanggung penuh perusahaan. Ini cakupannya luas, dari skill komputer dasar sampai pemrograman tingkat lanjut. Kursus bahasa asing, Inggris, Jepang, China, sampai pelatihan teknis spesifik yang relevan sama kerjaan masing-masing. Nggak cuma pelatihan internal aja. Buat ngejar pendidikan formal lebih lanjut di luar perusahaan, misalnya ambil kuliah atau kursus sertifikasi gitu. Dan buat dukung ini, perusahaan kasih subsidi biaya pendidikan yang lumayan gede, nanggung sampai 70% dari total biaya yang dikeluarin karyawan. Ini nunjukin komitmen yang serius banget sih ke pengembangan jangka panjang SBM mereka. Apa sih sebenarnya keyakinan atau tujuan strategis di balik dorongan masif buat belajar ini? Pasti ada alasannya kan? Lebih dari sekedar baik hati doang. Tentu aja, CEO Kok Yoon Moon itu punya visi yang jelas. Dia percaya banget sama kekuatan transformatif dari belajar terus-menerus. Tujuannya itu buat secara bertahap ngubah profil tenaga kerja Yunka dari yang mayoritas pekerja manual jadi apa yang disebut Peter Drucker sebagai knowledge workers, pekerja berpengetahuan. Pekerja berpengetahuan, bisa dijelasin dikit lagi nggak maksudnya apa dalam konteks Yunka ini?
Iya, pekerja berpengetahuan itu ya, menurut Drucker dan diadopsi Moon, itu karyawan yang nilai utamanya bukan lagi di kekuatan fisik atau kemampuan jalanin tugas rutin, tapi lebih ke kemampuan mereka buat mikir kritis, analisis informasi, mecahin masalah kompleks, inovasi, kolaborasi pakai pengetahuan mereka. Moon yakin dengan terus belajar, karyawan YK bakal hasilin lebih banyak ide perbaikan, lebih mampu ambil keputusan cerdas secara mandiri di lini produksi atau di tim mereka, dan ujung-ujungnya ningkatin daya saing perusahaan secara keseluruhan. Ini investasi buat masa depan, buat bangun kapasitas adaptasi dan inovasi dari dalam. Jadi lingkaran positifnya kelihatan jelas ya. Sistem shift ngasih waktu belajar. Perusahaan dukung belajar. Karyawan jadi knowledge workers, produktivitas dan inovasi naik, perusahaan makin sukses. Wah, siklus yang luar biasa. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih, apa pelajaran paling fundamental yang bisa kita ambil dari keseluruhan cerita Johan Kimberly ini? Yang paling fundamental dan ya menarik di sini itu, cerita Johan Kimberly ini ngasih bukti empiris yang kuat banget bahwa memperlakukan karyawan dengan penuh martabat, menghargai mereka sebagai manusia utuh, bahkan atau mungkin justru terutama di saat paling sulit, itu bukan cuma tindakan etis yang nice to have. Ini adalah sebuah strategi bisnis yang cerdas dan potensinya sangat menguntungkan. Pendekatan YK ini secara radikal nantang model manajemen krisis konvensional yang seringkali refleksnya langsung kepotong biaya tenaga kerja sebagai solusi pertama dan utama. Pandangan CEO Moon yang tadi kita bahas itu benar-benar terbukti di lapangan ya. Investasi pada pengembangan kapasitas manusia itu praktik manajemen yang paling untung jangka panjang, bukan sekedar biaya yang harus diminimalisir. Tepat. Studi kasus ini sendiri juga nggak berhenti di cerita sukses doang. Dia secara eksplisit dorong kita buat refleksi lebih dalam. Ngajuin beberapa pertanyaan kunci. Misalnya, faktor apa sih dalam sifat dasar manusia butuh rasa aman, pengakuan, kesempatan berkembang yang bisa jelasin kenapa sistem YK ini berhasil banget? Dan kalau ini berhasil banget, kenapa model kayak gini nggak lebih banyak kita lihat dipakai perusahaan lain di seluruh dunia? Apa aja sih hambatannya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang relevan banget. Kira-kira apa ya hipotesis jawabannya? Kenapa nggak banyak Johan Kimberly lain di luar sana? Mungkin jawabannya kompleks ya. Kayak yang Anda singgung tadi, suksesnya YK kemungkinan besar nyentuh pemenuhan kebutuhan psikologis dasar manusia di tempat kerja. Rasa aman dari ancaman PHK seenaknya, kesempatan buat terus belajar dan tumbuh profesional, terus perasaan dihargai dan diakui kontribusinya inti dari martabat manusia itu sendiri. Nah, soal hambatannya, mungkin banyak faktor. Bisa jadi karena dominasi pola pikir manajemen yang terlalu fokus sama metrik keuangan jangka pendek, kuartalan gitu. Jadi susah ngejual investasi ke manusia yang hasilnya mungkin baru kelihatan jangka menengah atau panjang. Bisa jadi juga karena kurangnya rasa saling percaya ya. Trust antara manajemen sama pekerja di banyak organisasi. Itu kan syarat mutlak biar sistem kayak job sharing dan pelatihan bisa jalan. Atau mungkin takut sama kompleksnya implementasi sistem baru, resistensi ke perubahan, atau ya, budaya perusahaan yang udah terlalu kaku dan hierarkis. Semua itu sangat mungkin jadi hambatan. Kurang percaya, fokus jangka pendek, takut kompleks, sama inersia budaya organisasi itu tantangan nyata. Ini benar-benar maksa kita nanya lagi, gimana sih seharusnya sebuah organisasi mandang aset paling berharganya, yaitu manusianya? Apa mereka cuma faktor produksi atau pusat potensi yang nggak terbatas? Jadi, kesimpulannya nih, pelajaran dari Johan Kimberly ini jauh melampaui sekedar studi kasus bisnis biasa ya. Ini kayak undangan buat mempertimbangkan sebuah pergeseran paradigma fundamental dalam manajemen. Menghargai martabat manusia, memperlakukan karyawan sebagai mitra sejati, itu bukan lagi cuma kosmetik citra perusahaan atau program sampingan CSR. Ini bisa dan seharusnya jadi inti dari strategi bisnis. Sebuah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dan keunggulan ini ya seperti dibuktikan YK punya potensi nyata buat hasilin tingkat produktivitas, inovasi, dan profitabilitas yang lebih tinggi. Apalagi kalau dijalin erat sama komitmen ke pembelajaran berkelanjutan buat semua. Ini tantangan langsung buat kearifan bisnis konvensional, khususnya cara respon tekanan ekonomi. YK nunjukin dengan jelas ada alternatif yang lebih manusiawi dan ternyata seringkali lebih efektif secara bisnis daripada cuma motong jumlah karyawan. Oke, mengakhiri pembahasan kita kali ini, mari kita bawa pulang satu pemikiran nih untuk Anda renungkan. Melihat suksesnya Johan Kimberly ngubah krisis jadi peluang lewat investasi kemanusiaannya,
Gimana kalau kita balik logika biaya konvensional? Gimana kalau biaya terbesar yang ditanggung perusahaan pas krisis itu bukan biaya buat mempertahankan karyawannya, tapi justru biaya tak terlihat akibat kehilangan mereka? Kehilangan pengetahuan, pengalaman, loyalitas, potensi inovasi yang mereka bawa. Apa ya implikasi dari pemikiran ini buat cara Anda atau organisasi tempat Anda ada mandang pengembangan SDM dan ngadepin tantangan atau krisis di masa depan? Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam nih. Pertanyaan yang sangat relevan ya, nggak cuma buat manajer puncak, tapi buat siapa aja yang peduli tentang masa depan dunia kerja yang lebih produktif sekaligus lebih manusiawi. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.